Bab 1966. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Dengan tergesa-gesa, rompi itu bergegas ke depan dan mendorong pintu bersama dengan Niu Ding. Satu dorongan, dorong lagi, dorong tiga, dorong empat. Tidak peduli bagaimana Anda mendorongnya, jika pintu ungu tidak terbuka, pintu itu tidak akan terbuka. Ini. Majia dan Niu Ding benar-benar tercengang, dan sekarang mereka merasa malu. Faktanya, tidak hanya banteng dan kudanya yang bingung, tetapi Lu Chen dan yang lainnya juga sedikit bingung. Bahkan Yuli, yang berada di bawah, membuka pintu ungu itu. Sapi dan kudanya sedikit lebih kuat dari Yuli, jadi mengapa mereka tidak bisa membukanya? Bos, pintu ungu ini menindas orang, mungkin itu melawan kita. Kata Fes dengan wajah sedih. Kalian berdua kembali dulu. Lu Chen menyipitkan matanya dan menatap pintu ungu itu sambil berpikir. Setelah beberapa saat, Lu Chen tiba-tiba menyadari, seolah dia memahami sesuatu. Bos, apakah kamu memikirkan sesuatu? Melihat ekspresi pencerahan di wajah Lu Chen, rompi itu bertanya. Ya, kalau tidak salah, kamu dan Niu Ding tidak akan bisa masuk. Lu Chen menghela nafas, dan berkata lagi, bakat saja tidak cukup, dan pintu ungu tidak akan terbuka. Tapi, bakat Yuli hampir sama dengan kita, kenapa dia bisa masuk? Rompi itu tampak bingung. Karena Yuli memiliki bakat khusus, dia secara alami peka terhadap formasi pertempuran. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, mungkin, inilah alasan mengapa dia bisa membuka pintu ungu, tidak ada alasan lain. Jadi, Yuli sama dengan orang tinggi, pendek, gemuk dan kurus, dan mereka semua memiliki kualifikasi khusus. Rompi itu mengerti sedikit. Benar, mereka semua memiliki kualifikasi dukungan khusus, mungkin itu sebabnya Zimen memberi mereka perlawanan. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, saya curiga gerbang ungu tidak hanya terbuka untuk orang-orang dengan talenta tinggi, tetapi juga untuk orang-orang dengan kualifikasi tinggi. Di mana Ruhua, Wan Yan dan Cai Niao? Mereka tidak, sepertinya kamu tidak punya kualifikasi khusus. Sebelum Lu Chen selesai berbicara, rompi itu ingin sekali bertanya lagi. Yang satu adalah tubuh yang kuat, yang satu adalah tubuh roh api, dan yang lainnya adalah tubuh roh petir. Semuanya adalah tubuh yang langka dan istimewa, dan mungkin juga berada dalam lingkup gerbang ungu. Lu Chen menghela nafas, dan berkata, jika aku tidak salah, jika seseorang dengan perawakan khusus mendorong pintu ungu juga akan terbuka. Hei, saudara Kuansheng, dia tidak memiliki bakat yang tinggi, dia tidak memiliki bakat yang tinggi, dan dia tidak memiliki fisik yang istimewa. Dia juga anggota Sanwu, bagaimana dia bisa menjauh? Seru rompi itu, saya tidak tahu itu. Lu Chen mengangkat bahu, dan berkata, mungkin, Kuansheng belum tentu memiliki fisik yang bisa dikalahkan. Bagaimanapun, menurutku orang itu adalah perisai daging, dan tubuhnya terkadang lebih kuat dariku. Bos, bisakah kamu mengirim kami berdua ke atas, dan bisakah kamu juga mengirim kami ke gerbang ungu? Rompi itu bertanya dengan lemah. Biarkan aku pergi dan mengirim kalian berdua ke gerbang ungu. Apa menurutmu bosmu peri? Lu Chen tertegun, lalu berkata dengan marah, aku bisa mengirim kalian berdua ke atas, tapi aku benar-benar tidak bisa membantumu membuka gerbang ungu. Itu tergantung kalian berdua. Jika kalian tidak bisa masuk, terima saja takdir. Kalian berdua, dorong pintunya. Setelah itu, Lu Chen melirik Waner dan Ming Yue, dan berkata demikian. Bisakah kita melakukannya? Waner dan Ming Yue bertanya bersama-sama, karena kegagalan sapi dan kudanya membuat mereka sedikit khawatir. Jangan khawatir, meski aku tidak bisa membuka pintu, kalian berdua pasti bisa. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Benar saja, Waner dan Ming Yue maju untuk mencoba, dan Waner adalah orang pertama yang membuka pintu ungu itu. Setelah Waner memasuki ruang dan waktu, Ming Yue juga membuka pintu ungu. Waner adalah roh kayu dengan fisik khusus. Jika tidak ada kecelakaan, dia secara alami akan bisa membuka pintu ungu itu. Dan bakat Ming Yue terkenal tinggi, bahkan tubuh pertarungan kilin telah terbangun, dia pasti termasuk dalam jajaran arogansi yang tiada taraf, bagaimana mungkin dia tidak bisa membuka pintu ungu. Kamu sekarang, Lu Chen memandang Sang Guan Jin, dan berkata sambil tersenyum,
kamu adalah yang terkuat di Legiun Fanatik, jangan gagal, atau kamu akan malu. Saya tidak pernah berpikir saya akan gagal. Sangguan ingin melangkah maju dengan sikap acuh tak acuh dan langsung mendorong pintu. Pintu melengkung ungu yang sangat menuntut tampaknya tidak dijaga di depan Sangguan Jin, dan akan terbuka segera setelah didorong. Hahaha, Sangguan. Jin tertawa panjang, lalu berjalan ke gerbang ungu, tenggelam dalam arus ruang dan waktu. Oke, hanya tersisa 2 orang di antara penonton yang belum membuka pintu. Lu Chen memandang Lian Jin, dan hendak melanjutkan ketika dia mendengar suara kesal Ling Yan. Lu Chen, apa yang kamu lakukan, bukankah kita manusia? Kamu, Lu Chen menoleh untuk melihat ke arah Ling Yan, mengangkat bahu dan berkata, jangan membuat masalah, kamu adalah orang-orang dari ras roh, dan pergi ke panggung kaisar hanya untuk mengalami hidup. Dan si ungu gerbang terbuka untuk umum, dan itu tidak ada hubungannya denganmu, baru saja 1000 roh. Archer mencoba. Petik 2. Aku belum mencobanya. Wow, bagaimana kamu tahu aku tidak bisa menolaknya? Ling Yan sedikit tidak puas. Oke, jika kamu ingin mencobanya, lakukanlah. Lu Chen terlalu malas untuk berdebat dengan Ling Yan, jadi dia melambaikan tangannya dan memainkan apapun yang diinginkan Ling Yan. Bagaimanapun, dia merasa hanya membuang-buang waktu bagi Ling Yan untuk mendorong pintu ungu itu. Pintu ungu ini adalah warisan kuno umat manusia, bukan ras roh. Bagaimana orang-orang roh bisa membukanya? Gadisku tidak mempercayainya. Itu hanya sebuah pintu. Ras manusiamu bisa membukanya, tapi ras rohku tidak bisa. Ling Yan mengoceh, melangkah maju, dan membuka pintu. Ledakan, ada suara keras dari pintu ungu, dan pintu itu terbuka dengan cepat, memperlihatkan pita warna-warni di dalamnya. Haha, tahukah kamu, umat manusiamu bisa melakukannya, begitu pula ras roh kita. Ling Yan sangat gembira, dan menoleh ke Lingua dan berkata, Ratu, bawahanku masuk dulu, dan kamu bisa mencoba keberuntunganmu juga. Dengan bakatmu, kamu dapat dengan mudah membuka gerbang ungu. Bagus, Lingua menjawab, lalu menyaksikan Lingzu menghilang dalam arus ruang dan waktu. Kamu ingin mencobanya juga? Lu Chen bertanya. Kanan, Lingua menunggu pintu ungu itu menutup, lalu naik dan mendorong pintu hingga terbuka. Tanpa kecelakaan apapun, talenta tinggi Lingua langsung membuka pintu ungu dan masuk dengan lancar. Pergi dan coba juga. Lu Chen menoleh dan melirik ke 10 pelayan. Bagaimanapun, hampir semua orang di sekitarnya telah pergi, jadi tidak ada lagi 10 pelayan. Alhasil, 10 pelayan itu naik untuk mencoba, dari Ling Yi hingga Ling Jiu, mereka semua gagal membuka pintu. Satu-satunya pelayan yang sukses adalah Ling Xi, yang lebih berbakat. Tuan, karena ke-9 saudara perempuan semuanya gagal, Ling Xi tidak ingin masuk sendirian, dan tidak tahu harus berbuat apa. Jangan ragu, silakan. Lu Chen memerintahkan untuk turun, Ling Xi tidak berani untuk tidak patuh, dan berjalan ke arus ruang dan waktu, dan bayangan indah itu menghilang. Baiklah, hanya aku dan kakak senior Lu Chen yang tersisa. Lian Jin tertawa, dan menunjuk ke arah Zimen lagi, berkata, Saudara Lu Chen, maukah kamu datang duluan, atau haruskah aku datang duluan? Kau datang. Lu Chen melirik Lian Jin dan menjawab seperti ini. Kakak senior Lu Chen adalah naga di antara manusia, beraninya aku mendahului kakak senior Lu Chen. Lian Jin tersenyum tidak wajar, lalu berkata, kakak senior Lu Chen harus mengundangmu terlebih dahulu, dan aku akan menjadi yang terakhir untukmu. Mendengar kata-kata Lian Jin, Lu Chen sedikit mengernyit. Lian Jin ini menolak membuka pintu di depannya, yang menunjukkan bahwa dia sangat yakin bisa membuka pintu ungu itu. Pintu ungu terbuka, dan dia akan masuk, dan dia tidak bisa melakukan apapun yang dia ingin lakukan nanti. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Siapapun yang memiliki otak kecil dapat menebak bahwa orang ini ingin melakukan serangan diam-diam. Hanya ketika Lu Chen berkonsentrasi untuk mendorong pintu di depannya, dia dapat memiliki kesempatan untuk membuat rencana dari belakang. Apalagi sekarang Sangguan Jin dan yang lainnya telah memasuki gerbang ungu, tanpa penjaga yang kuat di sekitar Lu Chen, dia lebih rentan terhadap serangan mendadak. Lian Jin, akhirnya saat yang tepat untuk Yin Ren. Tapi, Lu Chen menoleh ke samping, melihat rompi yang terluka dan Niu Ding, dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Sepertinya Fes dan Niu Ding tidak bisa memasuki gerbang ungu, mungkin itu pengaturan Tuhan. Segera, dia mengirim pesan kepada sapi dan kudanya. Kakak senior Lu Chen, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung?
cepat buka pintunya. Lian Jin terkekeh, dan berkata, saya pengagum kakak senior Lu Chen, dan saya hanya menunggu untuk melihat kakak senior Lu Chen membuka pintu ungu dengan santai. Bagus, setelah Lu Chen menyelesaikan transmisi suara, dia tertawa, keinginanmu akan terkabul. Setelah tertawa, Lu Chen melangkah maju, mengedarkan energi aslinya, mengulurkan tangannya, dan mendorong menuju pintu ungu. Ledakan, terdengar suara keras dari pintu ungu, lalu terbuka. Benar saja, seperti yang diharapkan Lu Chen, tidak masalah jika Anda tidak memiliki bakat, selama seni bela diri cukup kuat untuk menjadi abnormal, Anda juga dapat meningkatkan bakat Anda ke puncak, dan gerbang ungu akan menjadi terbuka untuknya. Lu Chen merasa jika dia memiliki 5 urat naga, dia akan menjadi hantu jika dia tidak kuat. Saat kedua pintu ungu baru saja terbuka, Lu Chen merasakan angin kencang datang dari belakang, mengarah ke lehernya. Senjata tersembunyi. Lu Chen sudah bersiap, tapi dia masih terkejut, dan buru-buru berbalik untuk mengambil senjata tersembunyi itu. Firasatnya benar, Lian Jin benar-benar teduh di belakang punggungnya. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Lian Jin, yang merupakan Raja Sanhe yang sebenarnya, tidak menggunakan senjata untuk menindasnya, melainkan melemparkan senjata tersembunyi dengan harga murah. Terlebih lagi, senjata tersembunyi tersebut juga mengganggu penempatannya. Sapi dan kudanya tidak dapat menghentikan senjata tersembunyi yang muncul entah dari mana. Senjata tersembunyi yang datang dalam serangan diam-diam bukanlah masalah kecil, itu bukanlah pisau lempar, atau anak panah, tapi jarum kecil. Senjata tersembunyi yang paling berbahaya adalah jarum kecil yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Namun jarum halus juga memiliki kekurangan, yaitu terlalu tipis, dan sepenuhnya bergantung pada kekuatan penggunanya, sehingga kekuatannya terbatas. Jari api yang, saat Lu Chen mengetahui bahwa itu adalah jarum, dia bahkan tidak perlu memikirkannya, dan langsung menggunakan jari Yanyang, yang sudah lama tidak dia gunakan, untuk menghancurkan senjata tersembunyi itu. Meski pangkat jari Yanyang tidak tinggi, namun kekuatan jarinya dapat mengenai benda dari udara dan menghancurkan senjata tersembunyi. Menunjukkan, ruang itu hancur, kekosongan itu tertusuk, dan sebuah jarum terkunci di atasnya. Bentak. Menunjuk jarum dengan kekuatan jari, jarum itu langsung hancur berkeping-keping. Tetapi pada saat jarum yang patah itu disadap, Lu Chen tidak hanya terlihat tidak senang, tetapi wajahnya berubah drastis, dan dia buru-buru mengangkat jarinya untuk mengetuknya ke udara. Klep-klep, puluhan jari diketuk, dan puluhan jarum diremukkan oleh jari Yanyang. Puff-puff, meskipun lusinan jarum hancur, masih ada lusinan jarum yang tidak dapat hancur pada waktunya, dan semuanya ditembakkan ke tubuh Lu Chen. Pada saat itu, Lu Chen merasa seluruh tubuhnya mati rasa, dan wajahnya yang kemerahan langsung berubah menjadi ungu. Pada saat itu, Lu Chen menyadari bahwa dia telah salah perhitungan. Lian Jin tidak hanya menggunakan jarum untuk membuat plot, tetapi juga menggunakan hujan jarum. Jarum itu beracun. Lu Chen mengangkat alisnya, dan menatap dingin ke arah orang yang tidak jauh di belakang, Lian Jin yang masih terus melepaskan senjata tersembunyinya. Raja ini tahu bahwa kamu kuat dalam pertempuran, jadi aku membuatkan hujan jarum untukmu untuk memastikan bahwa kamu akan direkrut. Ini adalah bahaya dari dasar neraka. Raja ini menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya di sini. Ini disiapkan khusus untukmu. Racun berbahaya semacam ini sangat kuat. Kamu hanya perlu dipukul sedikit. Jika kamu berada di bawah raja yang sebenarnya, kamu pasti akan mati. Tidak ada penawarnya di dunia. Sebentar lagi, kamu akan berubah menjadi genangan darah oleh racun berbahaya, dan tidak akan ada tulang yang tersisa, dan bahkan roh primordial tidak akan bisa melarikan diri. Lian Jin mencibir dan berkata dengan penuh kemenangan, "Siapa yang mengirimmu ke sini?" Lu Chen mengedarkan energi aslinya, dan dengan sedikit kekuatan, dia segera mengeluarkan semua jarum beracun di tubuhnya. Dan pembuluh darah naga beracunnya telah diaktifkan, dengan panik melahap racun berbahaya yang menyerang tubuhnya, saat ini kulitnya juga berangsur-angsur berubah dari ungu menjadi kemerahan. Kamu tidak akan tahu jawabannya, kamu hanya bisa mati dengan penyesalan dan kebencian di Jiuquan. Sebelum Lian Jin bisa menyelesaikan kata-katanya, senyumnya membeku, dan dia menatap Lu Chen dengan tidak percaya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Kamu, bagaimana kulitmu menjadi lebih baik? Ayolah, atau kebal terhadap semua racun. Kamu tidak akan tahu jawabannya. Lu Chen melirik ke pintu ungu yang tertutup, mengetahui bahwa dia tidak punya waktu untuk membunuh Lian Jin,
jadi dia segera masuk ke dalam, aku akan membayarmu ketika aku kembali. Ledakan, begitu Lu Chen memasuki aliran ruang dan waktu, pintu ungu itu tertutup rapat. Tak ada alasan, itu tidak masuk akal, mustahil, ini belum mati, apakah ini masih manusia? Lian Jin tertegun di tempatnya, meragukan hidupnya. Semua jarum itu dilapisi dengan sejenis obat anti narkoba, yang akan membunuh mereka, dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tapi Lu Chen diracuni, dan dia segera baik-baik saja. Apa yang sedang terjadi? Untung Lu Chen tidak mati, jika Lu Chen mati, kamu harus mati juga. Saat ini, suara dingin Do Wang keluar dari telinga Lian Jin, mengapa kamu membunuh Lu Chen? Lu Chen membunuh seluruh keluargaku, Xiao Wang harus membunuhnya, meskipun nyawa harus dibayar satu nyawa. Lian Jin datang segera setelah dia membuka mulut untuk menipu Do Wang. Saya tidak peduli keluhan apa yang Anda miliki dengan Lu Chen, Anda dan saya pergi menemui Yuan Wang. Raja Dou mendengus dingin, dan berkata lagi, Lu Chen adalah orang yang diinginkan Raja Yuan, kamu menyerang Lu Chen, kamu sendiri. Yang menjelaskannya kepada Raja Yuan. Baru saja, pelepasan senjata tersembunyi oleh Lian Jin terlalu mendadak, dan terjadi hujan jarum tanpa suara, bahkan dia, Raja Tuan yang sebenarnya, tidak bereaksi. Ketika dia bereaksi, Lu Chen sudah terkena pukulannya. Untungnya, Lu Chen tidak mati, jika tidak, dia akan langsung membunuh Lian Jingge. Raja Yuan pasti telah melihat situasi di pagoda Chang Yuan, jadi dia harus membawa Lian Jin kembali dan mendengarkan Raja Hou Yuan. Xiao Wang akan pergi bersama Do Wang. Lian Jin mengangguk, menunjuk ke gerbang ungu dan berkata, namun, menurut aturan menaiki platform kaisar, siapapun yang naik ke puncak akan memiliki kesempatan untuk mencoba gerbang ungu. Hidup kecilmu dipertaruhkan, dan kamu masih berencana untuk Ximen. Do Wang berkata dengan dingin. Bakat Xiao Wang sangat tinggi, dan dia pasti akan membuka pintu ungu, atau Xiao Wang beruntung, dan mungkin dia akan mendapat peluang besar dari aliran ruang dan waktu. Lian Jin berkata lagi, saat Xiao Wang kembali, belum terlambat untuk pergi bersama Do Wang menemui Yuan Wang, lagi pula, Xiao Wang tidak bisa melarikan diri. Baiklah, raja ini akan memberimu kesempatan ini. Dengan lambaian tangannya, Do Wang menyetujui permintaan Lian Jin. Bagaimanapun, Lian Jin tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika Lian Jin memasuki Time and Space Realmer, ketika dia kembali, dia masih harus keluar dari gerbang ungu. Terima kasih, Do Wang. Lian Jin sangat gembira, membungkuk kepada Raja Dou, lalu berjalan menuju gerbang ungu dengan percaya diri. Dia merasa menyesal dan kesal karena dia tidak bisa membunuh Lu Chen. Namun ia masih memiliki peluang, selama ia beruntung dan menemukan peluang besar dalam ruang dan waktu, setelah kembali, Do Wang mungkin bukan lawannya. Tepat ketika dia mengulurkan tangannya dengan penuh harapan dan hendak mendorong pintu, Leng Buomei menemukan medan kekuatan yang kuat menyelimuti dirinya. Bencana alam, sebuah sabit besar muncul di sisi kiri, memotong lehernya. Tombak tajam muncul di sisi kanan, menusuk pinggang dan perutnya. Teknik gabungan, kulit Lian Jin berubah drastis, dia tidak repot-repot mendorong pintu, dan buru-buru mundur. Dia tertangkap basah oleh seseorang, dan reaksinya tertunda setengah detik. Dia nyaris menghindari pengambilan sabit, namun masih tertusuk tombak, meninggalkan dua lubang berdarah di pinggangnya. Mie kepala sapi dan kuda. Setelah melarikan diri dari kekuatan bencana alam, Lian Jin melihat dengan jelas siapa yang menyerangnya, dan tidak dapat menahan amarahnya. Dua raja sejati setengah langkah berani menyerang raja sejati Sanhe, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara mati. Kamu berkomplot melawan bosku, kejahatanmu tidak bisa dimaafkan, lawan kami sampai mati. Pinggang memegang sabit, dan Niutu terus menunjukkan keterampilan tempur bencana alam, menyerang Lian Jin. Mencari kematian, raja ini akan memberikan kalian semua. Lian Jin mendengus dingin, mengambil ramuan, lalu menopang penglihatannya, mengeluarkan tombak suci tertinggi, dan melawan. Tetapi setelah medan kekuatan bencana alam menyelimuti dirinya, dia menemukan bahwa teknik serangan gabungan dari kepala banteng dan wajah kuda menghasilkan kekuatan yang sangat kuat, secara samar-samar mencapai level raja sejati tingkat menengah. Mesum, skill combo macam apa ini? Pada saat itu, ekspresi Lian Jin muram, dan dia menusuk ke kiri dan ke kanan dengan tombak suci, mencoba mematahkan serangan kombinasi lawan. Namun, skill serangan kombinasi bencana alam bukanlah skill tempur dari benua Yuanwu,
peringkatnya tidak diketahui, tetapi harus lebih tinggi dari peringkat surgawi. Keterampilan bertarung lebih tinggi dari peringkat langit, kekuatannya secara alami menakutkan, dan itu jelas. Bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dikalahkan oleh Raja Sejati 3 dalam 1. Sangat disayangkan alam sapi dan kudanya rendah, dan kekuatan keterampilan tempur bencana alam tidak cukup kuat, sehingga mereka hampir tidak bisa bertarung dengan Lian Jin. Jika lembu dan kuda menjadi Raja Sejati, kekuatan bencana alam akan semakin kuat, dan mereka pasti akan segera membunuh Lian Jin. Dalam sekejap mata, mereka bertiga bertarung dalam ribuan gerakan, dan pertarungan itu tidak bisa dibedakan, tapi tidak ada yang menang. Namun, ranah Lian Jin tinggi, dan dia masih mengalahkan banteng dan kudanya, jelas berada di atas angin. Tetapi keterampilan tempur bencana alam sangat kuat, bahkan jika Lian Jin menang, dia tidak dapat mengalahkan banteng dan kudanya dalam waktu singkat. Maaf, kepala banteng dan wajah kudanya terlalu kuat, dan mereka bahkan memiliki ikatan dengan San He Zhenwang. Wajah kuda berkepala banteng dibesarkan oleh Lu Chen itu. Dia tidak terlalu berbakat dan bahkan tidak bisa membuka pintu ungu, tapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Benar-benar membuka mata, dua karakter kejam yang bahkan bisa bertarung dengan Raja San He Sejati sebenarnya adalah bawahan dari orang suci tulang giok. Siapa yang akan mempercayainya? Benar, jika kita tidak datang ke sini secara langsung, kita tidak akan mempercayai hal ini sama sekali. Inilah masalahnya, bahkan jika dia bisa memukul wajah kuda berkepala banteng dengan sangat baik, bukankah Lu Chen akan lebih menakutkan? Pasti menakutkan. Lihat San He True King sedang bermain trik, dia tidak berani mengganggunya, tapi menggunakan senjata tersembunyi untuk bertarung. Wow, bisa dibilang, jika Lu Chen itu tidak terburu-buru memasuki gerbang ungu dan berbalik, dia mungkin akan menggantung dan mengalahkan Raja Sejati San He. Ini bukan perkiraan, ini mutlak. Di tempat kejadian, selusin bibit kaisar menyaksikan pertarungan di sana, dan mulai berdiskusi satu demi satu. Terlebih lagi, selama berdiskusi, mereka akhirnya menjadi kagum pada Lu Chen. Nima, di antara bawahan Lu Chen, sepasang orang berkepala banteng dan berwajah kuda ini pada dasarnya tidak menarik perhatian orang. Aku tidak menyangka pasangan orang ini memiliki teknik combo yang begitu kuat. Benar-benar hantu. Raja ini berpikir bahwa di antara bawahan Lu Chen, hanya tukang reparasi pedang yang paling menonjol. Tampaknya gagasan ini salah. Seharusnya sepasang pria berkepala banteng dan berwajah kudalah yang paling kuat. Lu Chen adalah anak yang aneh. Dia memiliki banyak orang aneh di bawah komandonya. Di mana dia bisa menemukan begitu banyak orang luar biasa. Pada saat itu, bahkan Do Wang, yang sedang menyaksikan pertempuran itu, sedikit terkejut. Lihat senjatanya, hancurkan senjatamu, dan lihat bagaimana kamu masih memainkan skill combo. Namun pada saat ini, Lian Jin tiba-tiba melancarkan jurus besar dengan seluruh kekuatannya, mengangkat tinggi tombak suci, dan menghantamkannya dari atas ke bawah, langsung mengenai sabit di rompi. Ledakan, senjata suci tersebut menghancurkan kekuatan sabitnya, namun mendapat serangan balik dari kekuatan bencana alam, dan kekuatan senjata tersebut juga runtuh. Pada saat itu, dua kekuatan yang menghancurkan melonjak, menjatuhkan Lian Jin ke belakang 10 kaki, dan rompi itu mundur 10 kaki. Namun, rencana Lian Jin tidak berhasil, sabit di rompinya masih utuh, tetapi ada retakan yang sangat kecil di tombak sucinya. Kamu benar-benar menjatuhkan tombak raja dan menghancurkannya, sabit macam apa ini? Lian Jin menatap sabit di rompinya, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk mengecil. Sial, senjata raja adalah yang terbaik. Lihat garpunya, kali ini, Niu Ding mengangkat tombaknya dan menusuk dada Lian Jin. Lian Jin tidak punya pilihan, selain mengarahkan senjatanya untuk menghadapinya, dan senjata lainnya hancur, untuk melihat apakah tombak kepala banteng itu cukup kuat. Ledakan, pistol dan garpu bertabrakan dengan keras, dan terjadi ledakan mengejutkan lainnya. Setelah ledakan, tidak ada satupun senjata yang roboh. Tombak Niu Ding baik-baik saja, tetapi tombak suci Lian Jin mengalami retakan kecil lagi. Sial, kedua monster ini adalah senjata tingkat atas, jadi bagaimana jika kamu menembak mereka kembali, mereka tidak akan meledak sama sekali. Lian Jin menyerah, jadi dia harus bertarung serius melawan banteng dan kudanya. Pada dasarnya tidak realistis untuk mengalahkan sepasang monster ini dalam waktu singkat. Kedua belah pihak bertukar ribuan trik lagi, Lian Jin menemukan peluang,
dan mengerahkan energi sejati seluruh tubuhnya, ketika tiba-tiba sebuah pukulan datang dan menyapu seluruh pasukan, memaksa banteng dan kudanya mundur. Raja ini akan memasuki gerbang ungu, jadi aku tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian. Lian Jin berbalik dan berlari cepat, memegang pistol di tangan kanannya, membuka tangan kirinya, dan mendorong lurus menuju pintu ungu. Feng Yun, tiba-tiba terdengar teriakan nyaring, dan 9 pedang panjang menusuk dari sisi kiri dan kanan, seperti hujan pedang, menutupi 9 titik vital di tubuh Lian Jin. Siapa ini? Lian Jin terkejut dan marah, dia mengayunkan tombak panjangnya dengan cepat, dan melepaskan tembakan, mencoba menghancurkan 9 pedang panjang itu menjadi beberapa bagian. Tetapi ketika bunga pistol mengenai badan pedang, dia menemukan bahwa kualitas dari 9 pedang panjang itu sangat tinggi. Mustahil baginya untuk menghancurkannya menjadi beberapa bagian dengan kekuatannya. Tidak ada cara lain, dia tidak punya pilihan selain mundur dengan cepat lagi, menjauh dari gerbang ungu dalam sekejap, di luar jangkauan Jian Yu. Putaran hujan pedang itu sebenarnya tidak terlalu kuat dan mengancamnya, tapi dia tidak tahan dengan pedang yang menunjuk ke bagian vitalnya. 9 pegangan itu berasal dari pedang raja tingkat atas, yang dapat menembus tubuh tiraninya dan langsung menuju ke bagian vital. Jika bagian vitalnya ditusuk, ia akan terluka sampai batas tertentu, dan itu tidak akan ada gunanya baginya. Banteng dan kudanya belum menyelesaikannya. Begitu dia terluka dan tidak membuka pintu ungu, dia akan berada dalam situasi yang buruk. Itu kamu. Lian Jin menghentikan sosoknya, Dingking melihatnya, ternyata itu adalah 9 pelayan roh di samping Lu Chen. Meskipun 9 pelayan tidak bisa membuka pintu ungu, mereka masih cukup berbakat dan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Sangat disayangkan 9 pembantu tidak menjadi raja sejati, tetapi hanya setengah langkah menuju negara raja sejati. Dia telah secara berturut-turut maju ke raja sejati 3 dalam 1, jadi tentu saja dia tidak memperhatikan raja sejati setengah langkah. Tentu saja, yang tidak dia perhatikan hanyalah 9 pelayan, bukan lembu dan kudanya. Kedua monster itu memiliki gabungan keterampilan serangan yang kuat, dan kekuatan tempur mereka begitu kuat sehingga mereka tidak lagi berada dalam jangkauan raja sejati setengah langkah. Minggir, atau jangan salahkan aku karena membunuh ras roh. Lian Jin mendengus dingin dan berteriak keras. Jika kamu ingin mendorong pintu ungu, lewati kami dulu. Berdiri dengan pedang di tangan, Ling Yi berkata dengan tenang. Oke, aku akan menemuimu. Lian Jin berhenti berbicara omong kosong dengan Ling Yi, dan bergegas maju dengan senjatanya, siap membunuh ke-9 pelayan itu. Nyatanya, dia tidak punya banyak waktu, sapi dan kudanya sudah menyusul. Jika dia tidak segera menyelesaikan rintangan di depannya, dia akan terlibat dalam medan kekuatan bencana alam banteng. Dan kuda, dan dia tidak tahu berapa lama dia akan bertarung. Tetapi pada saat ini, banyak orang muncul di belakang 9 pembantu, dan tentara dari 5.000 legiun bergegas ke posisi mereka. Formasi besar dimulai, formasi kecil terbentuk, ambil posisi naga, hanya bertahan tetapi tidak menyerang. Seseorang berteriak, dan para prajurit dari 5.000 legiun mengambil posisi mereka satu demi satu, membentuk formasi besar naga 9 putaran, dan membentuk formasi kecil naga dan gajah berpasangan dan bertiga. Bahkan jika kekuatan Yu tidak ada, seseorang masih akan mengambil alih komando atas namanya, dan formasi pertempuran besar dan kecil yang terdiri dari 5.000 tentara legiun masih dapat dibentuk. Sial, raja sebenarnya dari 5.000 setengah langkah ingin menghentikan raja ini. Lian Jin mengutuk, tapi dia tidak terlalu peduli. Dia mengayunkan tombaknya dan membunuhnya. Angin dan awan. Dengan sapuan tombak panjang Lian Jin, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk langsung menyapu 9 pelayan yang memimpin pertempuran dengan kekuatan yang menggelegar. Siapapun yang menghalangiku, mati. Menyapu jalan ke depan, Lian Jin maju lagi dengan pistol, dan bergegas ke formasi pertempuran pasukan fanatik, satu tembakan pada satu waktu, menyapu ribuan pasukan. Karena perbedaan besar di dunia nyata, para prajurit legiun sama sekali bukan tandingan Lian Jin, bahkan dengan dukungan formasi pertempuran besar dan kecil. Tanpa kekuatan, seluruh formasi pertempuran tidak memiliki jiwa, dan kekuatannya jauh lebih lemah. Lebih penting lagi, tembok pertahanan terkuat dalam formasi pertempuran terletak di tangan kekuatan. Tanpa restu dari tembok pertempuran, legiun tidak dapat melawan raja sejati tingkat menengah. Lian Jin sedang terburu-buru, untuk mengatasi rintangan dengan cepat, dia dengan cepat melepaskan 10 tembakan,
mencoba mencapai efek pembunuhan kelompok. 10 tembakan dilepaskan, ribuan tentara legiun tersapu, dan setengah dari seluruh formasi pertempuran hancur. Aneh, kenapa tidak ada yang diledakkan oleh raja ini? Mungkinkah tubuh fisik orang-orang ini begitu kejam? Tidak, tidak ada yang meledak, pasti ada yang mati, kan? Tapi, kenapa raja ini tidak melihat Yuan Shen melarikan diri? Lian Jin tiba-tiba merasa ragu tentang kehidupan. Dia menebak dengan benar, tubuh fisik para legioner ini sangat kuat, dan mereka semua memiliki baju besi pelindung yang baik di tubuh mereka, ditambah berkat formasi pertempuran besar dan kecil, pertahanan mereka kuat. Kecuali, pembunuhan satu lawan satu. Sangat disayangkan dia menggunakan tombak penyapu untuk menyerang, dan tidak realistis untuk mencapai efek pembunuhan kelompok. Terlebih lagi, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Legiun Zelot memiliki 1000 penyembur lapangan yang kuat di belakangnya, dan para legioner yang terluka olehnya tidak akan mati selama mereka masih menahan nafas. Wosh wosh, anak panah dengan pola api muncul, membentuk hujan anak panah, menutupi Lian Jin. Panah berpola api, terbuat dari batu roh berpola api yang kuat, jauh lebih kuat daripada panah esensi sejati yang padat, dan menimbulkan sedikit ancaman bagi Raja Sejati. Trik kecil, Lian Jin mencibir, mengayunkan tombaknya, dan membuat bola tombak untuk memblokir hujan anak panah. Putaran hujan panah itu hampir hancur oleh bunga tombak, hanya satu anak panah berpola api yang menembus bunga pistol dan mengenai bahu Lian Jin, hanya menyebabkan luka ringan. Aku akan pergi. Orang-orang Lu Chen benar-benar aneh, pemanah Raja Sejati setengah langkah benar-benar dapat melukai raja ini. Lian Jin mengeluarkan panah pola api dari bahunya, memandangnya dengan santai, dan mengerutkan kening, sial, batu roh apa yang digunakan untuk membuat panah itu. Dia tidak mengetahui Fire Emblem Arrow, tetapi dia tahu bahwa panah tersebut memiliki banyak energi. Jika semua anak panah mengenai satu anak panah, dia mungkin akan terluka parah. Faktanya, kecepatan larinya sudah sangat cepat, tapi jika dia ditunda oleh Legiun, dia kehilangan kesempatan untuk bergegas ke gerbang ungu. Sapi dan kuda telah mengejarnya, dan medan kekuatan bencana alam yang dibentuk oleh sabit dan tombak menyeretnya masuk lagi. Kali ini, posisi medan perang berubah, dan mereka berada di formasi 9 belokan naga dari Legiun fanatik. Sapi dan kuda menerima berkah dari formasi pertempuran dan dukungan dari Legiun, dan Lian Jin tidak begitu mudah untuk dilawan. Dengan dukungan dokter lapangan tentara di belakang mereka, banteng dan kudanya tidak perlu mempertimbangkan faktor cedera sama sekali. Serangan itu sangat kejam, dan mereka adalah kekuatan utama mutlak yang menahan Lian Jin. 9 pelayan telah mengatur ulang formasi mereka, dan 9 pelayan membentuk formasi naga gajah, pertahanan mereka diperkuat, dan mereka mulai membantu pertempuran dari pinggir lapangan. Kali ini, Lian Jin ingin menembak 9 pelayan itu dengan satu tembakan, yang sudah menjadi masa lalu. Butuh 4 tembakan penuh sebelum Lian Jin mampu menyapu bersih 9 pelayan itu lagi, tapi dia gagal menyapu salah satu pelayan itu. Sebaliknya, di bawah perawatan tabib lapangan, luka ke-9 pelayan itu dengan cepat pulih, dan mereka kembali berperang. Tidak hanya 9 pelayan, tetapi juga panah belakang akurat dari 1000 pemanah yang membantu sapi dan kuda dalam pertempuran juga membuat Lian Jin pusing. Yang paling membuat Lian Jin putus asa adalah 3000 pasukan jarak dekat dari Legiun ini membentuk formasi ratusan gajah naga, yang berkumpul rapat dan diblokir dengan kuat di depan gerbang ungu. Beberapa kali Lian Jin bergegas keluar dari medan kekuatan bencana alam lembu dan kuda, namun tidak dapat membersihkan ratusan formasi gajah naga sekaligus, dan akhirnya diseret kembali oleh lembu dan kuda tersebut. Pertempuran berlangsung lama, tetapi Lian Jin selalu terkendali dengan kuat, dan tidak ada harapan untuk menerobos gerbang ungu. Raja ini hanya mengincar Lu Chen, tapi bukan kamu, mengapa kamu harus mempersulit raja ini? Lian Jin sedang terburu-buru, jadi dia hanya bertanya. Lu Chen adalah bos kami, Anda mengincar bos kami. Apakah menurut Anda kami akan melepaskan Anda? Rompi itu berkata sambil bertarung. Bahkan jika kamu setengah langkah raja sejati, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, kamu tetaplah sekelompok semut. Tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuh raja sejati 3 dalam 1? Lian Jin berkata dengan nada menghina. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa membunuhnya. Kami memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan, jadi kami akan mengerjakannya perlahan-lahan bersamamu. Rompi itu tertawa dan berkata, selama kamu ingin bertarung,
kami bisa bertarung denganmu selamanya. Kamu ingin membuang waktu dengan raja ini. Bertarung sampai akhir zaman. Mendengar ini, Lian Jin memikirkan sesuatu, tiba-tiba pupil matanya menyusut, dan rasa jijik di wajahnya menghilang, digantikan oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Lu Chen, itu pasti Lu Chen, itu pasti dia, tanpa perintahnya, beraninya kamu menyerang raja ini. Dia ingin mencegah raja ini membuka pintu ungu, sehingga raja ini tidak punya kesempatan. Bajingan-bajingan ini belum mati, ini benar-benar bencana. Pada saat itu, Lian Jin bergegas pergi. Karena ada batasan waktu untuk naik ke platform Kaisar, dan ada juga batasan untuk gerbang ungu. Hanya saja batas waktu Zimen lebih lama dibandingkan Deng Ditai. Hanya ada 1 batang dupa untuk naik ke platform Kaisar, dan 1 jam untuk gerbang ungu. Setelah 1 jam, gerbang ungu akan menghilang dan tidak akan muncul kembali hingga tahun depan. Namun, yang terburuk bukanlah menunggu 1 tahun, tetapi jika dia melewatkan hari ini, dia tidak akan pernah bisa membuka pintu ungu itu lagi. Setelah dia naik ke puncak, dia lulus ujian di Miao. Jika dia tidak mendorong gerbang ungu dalam waktu yang ditentukan, dia akan dinilai tidak memenuhi syarat oleh gerbang ungu. Jika dia muncul lagi tahun depan, betapapun berbakatnya dia, gerbang ungu tidak akan dibuka untuknya. Oleh karena itu, Lu Chen meninggalkan pasukan yang kuat untuk menghentikannya, tetapi dia tidak bisa mengalahkannya, dan waktunya hampir habis, jadi tidak bisakah dia mengamuk? Bisakah kamu tidak menjadi gila? Semuanya, bantu aku membuka jalan menuju gerbang ungu, dan aku akan membalasmu dengan murah hati. Lian Jin tidak punya pilihan selain membantu selusin di Miao yang sedang menonton pertempuran. Lagi pula, ada banyak bibit kaisar setingkat raja sejati di sana. Jika dia bisa membantunya, dia pasti bisa mematahkan garis intersepsi Legiun Zelot. Maaf, aku sudah mendorong pintunya, pintu ungu itu tidak ada artinya bagiku. Aku tidak bisa mendorong pintunya, sekarang aku ingin muntah ketika melihat pintu ungu itu. Siapapun yang ingin mendorong pintu akan melawan, lagi pula, saya tidak ingin melawan. Saya menganjurkan harmoni, saya seorang pecinta perdamaian, gunakan mulutmu, jangan gerakkan tanganmu. Saya sarankan kamu membujuk mereka, bukan mereka. Raja dan bibit kaisar yang sebenarnya tidak bergerak sama sekali, dan mengatakannya satu demi satu. Mereka semua adalah di Miao dari daerah dan kekuatan berbeda, dan mereka tidak mengenal Lian Jin, jadi bagaimana mereka bisa mati-matian membantu Lian Jin. Meskipun legiun itu hanya setengah langkah menuju alam raja sejati, kekuatan tempurnya sangat kuat, dan masih ada 5.000 orang, jadi pasti tidak mudah untuk bertarung. Lian Jin tidak bisa bertarung meskipun dia adalah raja sejati 3 dalam 1. Mereka hanyalah raja sejati 1 lawan 1, dan kekuatan tempur mereka jauh di belakang Lian Jin. Bukankah akan menimbulkan masalah jika mereka berpartisipasi? Terlebih lagi, hadiahnya sangat besar, itu hanya lelucon. Mereka semua tahu bahwa Lian Jin telah berusaha menjilat Lu Chen, tetapi pada saat terakhir dia berkomplot melawannya dari belakang. Dia benar-benar penjahat yang jahat. Apakah Anda percaya kata-kata penjahat berbahaya itu? Percayalah, kamu tidak akan pernah dilahirkan kembali. Anda, melihat semua penghindaran bermartabat dari Kaisar dan Miao, Lian Jin hampir kehabisan napas. Tuan Douwang, kelompok orang ini mencegah Xiao Wang mendorong gerbang ungu, yang melanggar peraturan untuk naik ke platform Kaisar. Saya mohon Tuan Douwang untuk menegakkan keadilan. Lian Jin tidak punya pilihan selain meminta bantuan Douwang. Pertarungan antara bibit kaisar yang baru dipromosikan adalah persaingan yang sehat, dan raja ini tidak akan ikut campur. Douwang kesal karena Lian Jin berkomplot melawan Lu Chen, jadi tentu saja dia tidak akan membantunya, jadi dia langsung mencari alasan yang masuk akal dan menolak. Bagaimana dengan raja kecil? Bahkan Douwang tidak bergerak, Lian Jin benar-benar panik. Sebut saja, Douwang berbicara dengan tenang, tapi menahan tawanya, hatinya sangat gembira. Pukul kentut, tidaklah cukup untuk memperdalam ranah legiun ini, tetapi ini luar biasa. Bawahan orang mesum itu semuanya mesum, tetapi bawahan Lu Chen tidak normal, dan sepasang orang berkepala banteng dan berwajah kuda itu sangat tidak normal. Ada juga 5.000 legioner, level pertarungannya ketat dan jelas, ada pemanah, ada penyembuh, ada kombinasi pertarungan jarak dekat, dan ada berkah formasi pertempuran, jadi ada banyak metode. Jadi, bagaimana jika Anda adalah Raja Sanhe sejati? Jika Anda tetap berpegang pada gerbang ungu,
jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda tidak bisa mengalahkannya. Ini, bagaimana cara melawan ini? Lian Jin melawan medan kekuatan bencana alam, dan harus dialihkan perhatiannya untuk menghadapi 9 pembantu. Ada ratusan gajah naga yang menjaganya di depannya, dan dia merasa benar-benar putus asa. Saat ini, Lu Chen telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Hanya ada pita warna-warni di sekitar, dan saya belum melihat apapun, dan saya belum berpindah tempat. Dan Lu Chen telah menggunakan kemauannya, memerintahkan waktu dan ruang untuk mengirimnya ke istana tempat ayahnya ditangkap. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bolak-balik, tiba-tiba ada cahaya kuat yang berkedip-kedip, menyilaukan dan menyilaukan. Setelah cahayanya menghilang, pita warna-warni di matanya perlahan-lahan surut, dan pemandangan yang jelas perlahan-lahan muncul di sekelilingnya. Saat berikutnya, Lu Chen menemukan dirinya berada di puncak gunung dengan udara perih. Ada sebuah istana besar di puncak gunung itu, yang merupakan latar belakang istana yang dilihatnya dari batu Tianji, tempat ayahnya ditangkap. Hanya saja, istana itu sudah tidak lengkap lagi, bobrok, berdebu di mana-mana, terlihat hancur seperti ini. Terlebih lagi, bagian dalam dan luar istana penuh dengan mesin Qi, yang jelas-jelas baru saja dihancurkan. Ledakan, tiba-tiba, sebuah tangan raksasa turun dari awan, mengepal, dan menghantam salah satu sudut istana, menghancurkannya berkeping-keping. Di atas, di istana bobrok, 4 sosok dengan aura monster yang kuat muncul, mereka bergegas ke langit, bertabrakan dengan awan, dan melumpuhkan orang-orang yang tersembunyi di awan. Begitu orang itu muncul, pupil mata Lu Chen menyusut dan dia benar-benar tercengang. Pria itu mengenakan jubah putih, dan dia tidak terlihat tua, dengan wajah lebar dan seringai di wajahnya, dia tampak seperti pemuda berusia 30-an. Aura pemuda itu sangat menakutkan, Lu Chen tidak bisa melihat alam apa dia sebenarnya. Yang terpenting pemuda itu dikelilingi oleh 6 naga, jadi kamu tidak perlu menebak bahwa itu bukanlah sebuah penglihatan, melainkan tubuh petarung. 6 naga bertarung. Pemuda itu ternyata adalah keturunan Kowloon. Bagaimana mungkin Lu Chen tidak terkejut dengan hal ini? Di mana pelaku kejahatan berani memanfaatkan kekuatan utama kita untuk menyelinap ke alam klan iblis dan menghancurkan istana iblisku? Kamu tidak akan pernah mati. Di antara 4 sosok yang terbang ke langit, salah satu dari mereka meraung ke arah pemuda itu. Keempat orang itu sangat marah karena mereka jelas-jelas bukan ras manusia, melainkan ras monster. Tapi keempat monster itu bukanlah masalah kecil, aura mereka sama menakutkannya, dan Lu Chen juga tidak bisa melihat menembus wilayah mereka. Itu hanya lelucon, aku adalah ras manusia, dan kalian semua adalah monster. Pemuda itu tertawa, dan berkata lagi, saya baru saja masuk ke wilayah Anda, hanya untuk meledakkan istana iblis Anda, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Kami berempat bukanlah orang yang menganggur, cukup untuk membunuhmu. Keempat monster itu mengambil posisi masing-masing satu demi satu, dan mengepung pemuda itu dari 4 arah, timur, barat, utara, selatan. Kalian cacing hanya tersisa berempat di seluruh istana peri, lupakan saja. Pemuda itu mencibir, dan berkata, serahkan umat manusia yang kamu tangkap, dan aku akan mengampuni kamu. Angan-angan, jika kamu berani lari sendiri untuk menyelamatkan orang lain, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Hancurkan istana periku, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri tanpa cedera? Berhenti bicara omong kosong dengannya, bunuh dia. Keempat monster itu berteriak dengan marah, dan di saat yang sama, mereka bergerak dan langsung mengepung pemuda itu. Mati. Cahaya dingin melintas di mata pemuda itu, dengan niat membunuh, dia menggerakkan lengannya dan mengayunkan tinjunya. Dengan satu pukulan, dunia akan hancur. Ledakan, setan menyambutnya dengan pedang, tetapi dia terlempar dengan pukulan, bahkan jiwa tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan langsung dilenyapkan oleh pukulan mengerikan itu. Bang bang bang, 3 telapak tangan menyambar seperti kilat, dan semuanya menamparkan tubuh pemuda itu.